Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Ahibbati fillah, adzani Allah wa iyyakum jami'an. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, termasuk ana dan antum semua, sebagai golongan orang-orang yang beruntung. Dibuktikan dengan kehadiran antum semua dan ana pribadi di dalam masjid kita tercinta ini. Karena banyak orang di luar sana yang notabene Islam, yang mereka dilahirkan dalam keadaan Islam, tetapi mereka tidak ditakdirkan menjadi orang-orang yang beruntung. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak karunia-Nya, menjanjikan banyak fadilah-fadilahnya pada bulan suci Ramadan. Anggapannya seperti ini: ketika kita berada di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, diriwayatkan, semua amalan itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali saum. Maka saum itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali bani Adam lahu. Semua amal soleh untuk Bani Adam, semua amal soleh yang dikerjakan oleh Ibni Adam, semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saum, illa siyam, kecuali saum, fadzalika li, maka itu untuk saya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendirilah yang nantinya akan membalasnya. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika kita sudah mengetahui banyak fadilah, banyak karamah, dan banyak sekali keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan, maka selarasnya bagi kita untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita. Hal-hal yang dapat kita lakukan selain beriktikaf dan tarawih, Allah wa iyyakum, dimisalkan dengan berzikir di siang hari, dimisalkan lagi dengan qiyamul lail, dan yang paling afdal adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran atau membaca Al-Quran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis lagi, misalkan imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka di situ bukan pahalanya satu pahala satu ayat, tetapi setiap ayat, setiap lafaz Al-Quran atau setiap hurufnya, alif, itu merupakan pahala. Di luar konteks Ramadan, ketika memasuki bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi pahalanya. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Barusan kita mendengar lantunan Al-Quran dari sholat tarawih yang diimami oleh imam kita. Bayangkan berapa kalimat yang beliau lantunkan dari Al-Quran, maka sebanyak itulah pahala yang tidak dapat kita hitung-hitung lagi. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui dan sudah tidak asing lagi bagi kita di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Tidak lengkap pembahasan seorang khatib di mimbarnya di bulan Ramadan tanpa membahas Lailatul Qadar. Ana pribadi yakin kita semua sudah mengetahui, bahkan mungkin lebih daripada ana mengetahui apa itu Lailatul Qadar. Maka dari itu ana ingin membahagiakan kepada antum semua terhadap ciri-ciri malam Lailatul Qadar.
Diriwayatkan ada dua kemungkinan atau dua riwayat yang mengatakan kalau itu malam Lailatul Qadar. Daripada kriterianya adalah di malam harinya, malam terasa sejuk, malam terasa tenang. Karena apa? Karena para jin-jin pada malam itu tidak mencuri berita di langit. Adzan Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita berpindah kepada ciri-ciri berikutnya. Ketika datang waktu fajar, datang waktu setelah subuh, ciri-ciri yang nampak dikatakan dalam sebuah hadis adalah ketika udaranya tenang, sama dengan malamnya, tetapi matahari terbit dengan cerah, namun cuacanya tidak menyengat kulit kita. Adzan Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar, sepantaskah bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Malam-malam Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat memiliki banyak fadilah. Maka dari itu, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar disebutkan orangnya akan merasa harap-harap cemas. Apa itu rasa harap-harap cemas? Ketika seorang, misalkan kita melakukan sebuah doa, kita memanjatkan sebuah doa, namun kita merasa kita sudah khusyuk berdoa. Di sisi lain kita merasa, apakah Allah Subhanahu wa taala menerima doa saya? Inilah rasa harap-harap cemas. Dan karena rasa harap-harap cemas ini yang nantinya akan mendorong kita untuk selalu konsisten, selalu istiqomah dalam amal-amal kita 11 bulan setelah lepasnya Ramadan. Jangan jadikan bulan Ramadan sebagai ajang seperti ulangan yang nantinya akan kalut, yang nantinya akan hilang, dan kita tidak akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan lagi. Maka dari itu, istiqomahlah dalam beramal soleh. Pertahankan membaca Al-Quran. Jangan hanya di bulan suci Ramadan. Semoga kita dan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, anak pribadi mengajak antum semua untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan orang-orang yang di sini, orang-orang yang pada malam hari ini duduk dan melaksanakan sholat tarawih beserta witir-witirnya, termasuk dan tergolong orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma ja'alana minan najihina fi siyamina wa ja'alana minan najihina fi dunya wal akhirah wa ja'alana min maqbuli siyamana wa ja'al usratana usratan sakinatan mawaddatan wa rahmah wa ja'al umurana tawilan mubarakatan mawaddah wa ja'alana wa ja'al awakhir siyamana fi ashrati akharina fi ashr awakhirina lailatul qadar waj'alana minal hasilina fi lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran akhtatim biqauli qail haitsu qala umdur ma qala wala tamdur man qala. Syukran wa barakallahu fikum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.